Bab 1111 Yuan King yang terkenal. Domain Gunung Qianwu sangat luas. Namun, itu jelas bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun dan pergi tanpa batas. Dikatakan bahwa ada layar pelindung pembentukan roh yang sangat besar yang mengelilingi bagian luar Gunung Qianwu. Layar pelindung pembentukan roh menutupi langit dan bawah tanah, yang menyebabkan bahkan para ahli tingkat setengah marsial kaisar tidak dapat melewatinya. Dan benar-benar mengisolasi Gunung Qianwu dari dunia luar. Bahkan para murid dan tetua Gunung Qianwu hanya bisa datang dan pergi dengan memajang plat identitas mereka di lokasi masuk tertentu. Namun, saat ini adalah saat pertemuan perekrutan murid Gunung Qianwu yang baru. Dengan demikian, Gunung Qianwu menghapus layar pelindung pembentukan roh yang sangat besar dan kuat. Pintu mereka sekarang benar-benar terbuka, dan orang-orang bisa memasuki Gunung Qianwu dari segala arah. Selain itu, Gunung Qianwu tidak peduli tentang identitas, penampilan, atau bahkan ras ketika merekrut murid-murid mereka, yang mereka pedulikan hanyalah bakat individu. Dengan demikian, tanpa menghitung orang-orang yang menyertai prospek murid, hanya jumlah orang yang ingin menjadi murid Gunung Qianwu berjumlah lebih dari beberapa miliar. Mayoritas orang-orang ini adalah anak-anak yang baru saja mencapai usia budidaya bela diri. Bagaimanapun, Gunung Qianwu adalah kekuatan terkuat di domain Qianwu. Semua orang ingin anak-anak mereka menjadi murid Gunung Qianwu, dan karenanya memperoleh pendidikan terbaik. Namun, itu adalah satu hal jika itu hanya keluarga-keluarga dengan kekuasaan, tetapi bagi orang-orang dengan latar belakang yang sangat miskin, itu adalah tugas yang sangat sulit. Tanpa uang untuk membayar biaya menggunakan formasi teleportasi era kuno, mereka tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan jauh ke Gunung Qianwu. Tanpa alat transportasi yang kuat dan cepat, kecepatan perjalanan mereka sangat lambat. Bagi sebagian orang, mereka akan mulai melakukan perjalanan ke Gunung Qianwu dari hari anak mereka lahir dan ketika mereka akhirnya tiba di Gunung Qianwu, anak mereka sudah memasuki usia remaja. Jadi, sementara ada banyak orang berkumpul di Gunung Qianwu, mereka adalah orang-orang yang datang dari seluruh Qianwu Domain. Bagi sebagian orang, perjalanan itu sendiri sudah lebih dari belasan tahun. Dengan demikian, jumlah orang yang berencana untuk menjadi murid, dan jumlah orang yang menyertai prospek murid itu, berjumlah beberapa miliar total. Namun, jumlah ini relatif sedikit. Bagaimanapun, populasi Qianwu Domain, sebuah wilayah luas dengan sumber daya yang melimpah, tidak terbayangkan. Namun, sementara Gunung Qianwu tidak mempertimbangkan identitas dan status calon murid mereka, mereka sangat memperhatikan bakat mereka. Dengan demikian, beberapa miliar orang yang berencana menjadi murid Gunung Qianwu harus melalui banyak filter. Pada akhirnya, akan sangat bagus jika beberapa puluh juta saja tetap ada. Namun, orang-orang seperti Chu Feng, para murid kekuatan tambahan yang dikirim oleh kekuatan tambahan itu, tidak harus melalui pemeriksaan atau filter. Mereka bahkan mampu menjadi murid inti Gunung Qianwu yang paling terhormat secara langsung. Ketika orang-orang yang tiba di sini setelah perjalanan panjang melihat tontonan besar yang merupakan kekuatan tambahan yang melewati langit ketika mereka terbang menuju wilayah terdalam dari Gunung Qianwu. Yang memenuhi mata mereka adalah kekaguman dan iri hati. Pada saat ini, di Gunung Qianwu, kerumunan besar berkumpul di atas sebuah alun-alun besar. Tempat ini benar-benar lautan manusia. Gunung Qianwu memiliki total 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1, beberapa ratus anak perusahaan kelas 2 dan ribuan kekuatan anak perusahaan kelas 3. Setiap salah satu kekuatan tambahan diharuskan mengirim ke Gunung Qianwu murid-murid mereka yang paling baik setiap tahun. Pada saat ini, sebagian besar kekuatan tambahan telah tiba. Di antara mereka, 3 kekuatan adalah fokus perhatian yang paling, Hutan Qianwu Timur, Hutan Qianwu Barat dan Hutan Qianwu Utara. 3 kekuatan ini tidak hanya kekuatan anak perusahaan tingkat pertama dari Gunung Qianwu, mereka juga kekuatan anak perusahaan yang paling asli, cabang dari Gunung Qianwu itu sendiri. Di antara kekuatan anak perusahaan, mereka dikenal sebagai bos. Saat ini, ketiga kekuatan ini masing-masing membawa lebih dari 5.000 murid. Dikombinasikan, mereka telah membawa lebih dari 15.000 murid. Ini bukan masalah kecil, karena itu berarti bahwa mereka akan mengirim lebih dari 15.000 murid inti ke Gunung Qianwu. Dibandingkan dengan para murid yang berjumlah puluhan atau yang dibawa oleh kekuatan lain, ini benar-benar angka yang menakutkan. Adapun ini, itu juga menunjukkan betapa kuatnya ketiga kekuatan anak perusahaan itu. Seperti yang diharapkan dari 3 hutan Qianwu, mereka benar-benar dapat mempertahankan jumlah murid yang dikirim setiap tahun. Selain itu, tidak hanya jumlahnya yang luar biasa, kualitas murid-murid mereka juga cukup luar biasa. Itu benar,
Wang Yan hutan Cianwut Timur, Jiang Hao hutan Cianwut Barat, dan Huang Juan hutan Cianwut Utara semuanya jenius terkenal sebelum datang ke tempat ini. Melihat mereka untuk pertama kalinya hari ini, mereka memang luar biasa. Dengan usia mereka sudah peringkat 3 Martial Kings. Benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa. Para murid dari 3 hutan Cianwut menjadi fokus kerumunan. Di antara 15.000 murid, ada 3 yang menonjol dari yang lain seperti mutiara yang mempesona di padang pasir. Mereka adalah 2 pria dan wanita. Laki-laki dengan penampilan biasa, tidak kurus atau gemuk, tidak tinggi atau pendek, dipanggil Wang Yan. Dia telah berkultivasi dalam teknik misterius terlarang dan menguasai banyak keterampilan yang tangguh. Di hutan Cianwut Timur, dia saat ini adalah murid terkuat. Rumor mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan pertempuran yang melebihi, dan bisa menyamai peringkat 5 Martial Kings dengan hanya peringkat 3 budidaya Martial King. Adapun Martial Kings peringkat 4 biasa, mereka sama sekali tidak cocok untuknya. Intinya, dia benar-benar jenius yang layak. Adapun laki-laki lainnya, namanya adalah Jiang Hao. Dia adalah murid terkuat dari hutan Cianwut Barat. Seperti Wang Yan, penampilan Jiang Hao tidak ada yang luar biasa. Namun, aura yang mereka berdua miliki sangat melampaui penampilan rata-rata mereka. Bukan hanya mereka yang menjadi fokus kerumunan, mereka juga pangeran yang menawan, pecinta tanah impian, dari mata banyak wanita. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang ini. Bagi wanita, kecantikan mereka bisa memikat orang lain. Adapun laki-laki, hanya melalui kekuatan mereka dapat memikat orang lain. Bagi beberapa pria yang lemah, mereka mungkin menerima kenyataan bahwa mereka lemah dan akan berpakaian dengan sangat baik. Tetapi, bahkan dengan itu, mereka tidak akan dapat menemukan seorang istri. Namun, bagi pria dengan kekuatan besar, bahkan ketika mereka bertindak sangat arogan dan memandang rendah kecantikan, akan ada banyak wanita yang ingin menjadi istri mereka. Adapun Jiang Hao dan Wang Yan, mereka adalah pria semacam ini. Murid perempuan, namanya adalah Huang Juan. Dia adalah murid dari hutan Cianwut Utara. Penampilannya sangat menawan, lebih jauh lagi, dia memakai banyak riasan dan pakaian yang sangat terbuka, menyebabkan penampilannya seperti P3L4 Cur. Untuk menggambarkannya dengan kata vixen akan sangat cocok. Namun, Huang Juan tidak sesederhana menjadi seorang wanita dengan daya tarik seks yang menawan. Kekuatannya tidak kalah dengan Wang Yan dan Jiang Hao sedikit pun. Wanita cantik mampu memikat orang lain. Kalau begitu, bagaimana dengan wanita cantik yang kuat? Mereka pada dasarnya adalah dewi, berdiri di atas kepala orang yang tak terhitung jumlahnya. Jika dikatakan bahwa Jiang Hao dan Wang Yan menyebabkan hati murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya berdenyut, maka Huang Juan dapat membangkitkan murid laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan membuat mereka dengan rela memeluknya di atas kepala mereka. Tiba-tiba, seseorang berkata, meskipun mereka bertiga kuat, aku telah mendengar bahwa di antara murid-murid tahun ini, murid terkuat bukanlah dari 3 hutan Cianwut, sebaliknya, itu adalah murid dari Biara Orion. Teman, apakah kamu berbicara tentang anak muda dengan nama Yuan King? Seseorang bertanya. Iya, justru Yuan King itu. Dia adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang berhasil memicu jarum abadi era kuno. Bakat anak ini hanya melampaui yang lainnya. Sepertinya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas, jawab pria yang pertama kali berbicara. Itu benar, itu benar. Kenapa orang-orang dari Biara Orion masih belum ada di sini? Aku benar-benar ingin melihat sikap anggun Yuan King. Pada saat ini, orang banyak mengangguk. Ekspresi antisipasi memenuhi wajah mereka. Dalam beberapa bulan ini, Biara Orion habis-habisan untuk menyebarkan berita tentang Yuan King yang memicu jarum abadi era kuno ke seluruh Cianwut Domain yang luas. Meskipun Cianwut Domain sangat besar, setelah berita disebarkan oleh Biara Orion, jumlah orang yang tidak tahu tentang pencapaian Yuan King benar-benar sedikit. Paling tidak, semua orang dari kekuatan besar tahu tentang itu. Ini menyebabkan Yuan King menjadi sosok perkasa yang tidak ada yang berani mendekati, jenius yang semua orang kagumi. Bahkan ada orang yang merasa bahwa status pelaku kejahatan yang kuat di Gunung Cianwut juga akan dipengaruhi oleh Yuan King. Sekali lagi, karakter tingkat penjahat lainnya telah bergabung dengan barisan mereka. Cepat, lihat, ini orang-orang dari Biara Orion. Mereka akhirnya tiba. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan menunjuk ke arah selatan. Pada saat ini, hampir semua orang di alun-alun besar itu mengalihkan pandangan mereka ke selatan. Bab 1112 tiba terlambat. Hampir 1000 kapal perang besar perlahan terbang dari selatan alun-alun. Di sisi-sisi kelompok kapal perang adalah semua jenis binatang buas besar yang berbeda.
Pada masing-masing dan setiap binatang besar itu berdiri manusia yang gagah dan tampak tangguh. Dilihat dari banyak spanduk yang goyah, kerumunan orang bisa mengatakan bahwa itu adalah biara Orion yang telah tiba. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tampilan pemborosan biara Orion sangat luar biasa. Paling tidak, itu berkali-kali lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, dan sama sekali tidak lebih lemah dari tampilan 3 hutan Cianwood. Biara Orion, kamu benar-benar memiliki keberanian. Bukan hanya Yuan King, tapi kamu berani bertindak sombong ini. Melihat tampilan yang dibawa oleh biara Orion, beberapa murid dari 3 hutan Cianwood mengerutkan bibir mereka dan mengejek. Sebagai murid dari 3 hutan Cianwood, mereka dengan sepenuh hati meyakini diri mereka sebagai bos di antara ribuan kekuatan tambahan. Meskipun baik biara Orion dan Sekte Ascension adalah kekuatan anak kelas 1, mereka tidak merasa bahwa mereka berdua sebanding dengan mereka sama sekali. Namun, sekarang setelah biara Orion memunculkan Yuan King, ini menyebabkan banyak orang merasa bahwa 3 Yan hutan Cianwood mereka, Jiang Hao dan Huang Juan, para jenius mereka, tidak ada bandingannya dengan Yuan King. Ini tentu saja membuat mereka sangat tidak senang. Dan sekarang, biara Orion benar-benar menampilkan pertunjukan mewah yang luar biasa dalam penampilan mereka, yang tidak kalah dengan penampilan mereka. Itu hanya setara dengan biara Orion yang memberitahu orang banyak bahwa mereka tidak kalah dengan Tri Cianwood Forest, dan sebaliknya menjadi bos nyata di antara kekuatan tambahan. Gagasan ini membawa ketidakpuasan besar kepada para murid dari 3 hutan Cianwood. Diamlah, ketenaran Yuan King telah mencapai Gunung Cianwood. Menurut sumber informasi terpercaya, Gunung Cianwood berencana untuk fokus pada penanaman Yuan King. Lebih lanjut, ketiga kepala sekolah telah memberikan perintah bersama bahwa semua murid dan tetua dari 3 hutan Cianwood kita tidak boleh berbenturan dengan orang-orang di biara Orion. Dan kita harus melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungan kita dengan biara Orion. Lainnya kata murid itu dengan suara lembut. Aku tahu tentang ini, namun, masih membuat aku sangat tidak senang melihat ini. Biara Orion belaka mereka hanya melahirkan seorang murid yang berhasil memicu jarum abadi era kuno, namun ini menyebabkan mereka ingin menjulang di atas kita. Bukankah ini benar-benar terlalu sombong? Murid itu masih memiliki perasaan tidak senang yang tertulis di wajahnya. Kita semua pernah ke kolam abadi era kuno. Aku percaya kamu harus tahu tentang tekanan di wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno. Sejak zaman kuno, bahkan dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya mencoba untuk memicu itu, tidak ada yang berhasil memicu itu. Namun, bahwa Yuan King berhasil mencapai prestasi seperti itu, ini berarti bahwa dia adalah talenta yang benar-benar luar biasa. Lebih jauh lagi, rumor mengatakan bahwa hanya satu orang yang pernah berhasil memicu jarum abadi era kuno sebelum Yuan King. Adapun orang itu, dia adalah kaisar bela diri terkuat dari 10.000 tahun yang lalu, King Xuantian. Yuan King berhasil mencapai itu yang hanya bisa dicapai oleh King Xuantian. Ini berarti bahwa dia mungkin memiliki potensi untuk menjadi King Xuantian kedua. Jika dia tidak berhasil menjadi sosok yang menjulang tinggi, maka jadilah itu. Namun, jika dia melakukannya, maka, belum lagi hutan Cianwood timur kita, aku khawatir bahwa seluruh gunung Cianwood harus tunduk kepadanya dan memperlakukannya seperti harta karun. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa ketiga kepala sekolah Lord memiliki perubahan 180 derajat terhadap biara Orion. Murid itu melanjutkan. Meskipun para murid dari Tri Cianwood Forest sangat tidak mau, mereka juga tahu tentang beratnya masalah ini. Jadi, tidak peduli seberapa enggan mereka hanya bisa mematuhi perintah yang diberikan oleh kepala sekolah mereka. Setelah semua, niat dari 3 kepala sekolah itu sangat jelas, Yuan King memiliki kemungkinan menjadi King Xuantian kedua. Namun, ia juga memiliki kemungkinan gagal menjadi King Xuantian kedua. Jika dia berhasil menjadi sosok yang menjulang tinggi, maka mempertahankan hubungan persahabatan dengan biara Orion secara alami akan baik. Namun, jika Yuan King gagal menjulang, maka dengan cara tingkah laku 3 kepala sekolah, mereka kemungkinan tidak akan terus berusaha mempertahankan hubungan persahabatan dengan biara Orion. Sebagai gantinya, mereka sekali lagi akan menginjak biara Orion, dan bahkan mungkin menghancurkannya sepenuhnya. Dengan demikian, para murid dari 3 hutan Cianwood semua memiliki harapan di dalam hati mereka, bahwa Yuan King akan gagal menjulang. Adapun apa yang perlu mereka lakukan sekarang, itu akan bertahan dengan sabar. Selama Yuan King gagal menjulang dalam beberapa tahun mendatang, mereka akan dapat melakukan pembalasan dendam terhadap biara Orion. Pada saat ini, sebelum pandangan puluhan ribu, pembentukan biara Orion perlahan-lahan turun. Kepala sekolah biara Orion serta banyak tetua dan murid inti semuanya mulai muncul. Namun,
orang yang menjadi fokus semua orang bukanlah kepala sekolah biara Orion. Sebaliknya, fokus mereka semua tertuju pada anak muda di samping kepala sekolah biara Orion. Itu karena anak itu adalah Yuan King. Budidaya Yuan King saat ini telah mencapai peringkat 3 Raja Marsial. Baginya untuk dapat meningkatkan budidayanya dengan pangkat dalam waktu sesingkat itu wajar karena biara Orion menaruh perhatian besar dan menghabiskan banyak sumber daya untuknya. Meskipun Yuan King adalah murid yang kuat, biara Orion mampu mengirim 1 atau 2 murid setingkatnya ke Gunung Cianwood setiap tahun. Namun, ketika Yuan King memicu jarum abadi era kuno, semuanya berubah. Dengan demikian, biara Orion memutuskan untuk menghabiskan semua sumber daya mereka untuk memelihara Yuan King untuk menjadi murid terkuat dan menjadikannya harapan mereka. Ini adalah Yuan King. Dia benar-benar orang yang berbakat. Legenda mengatakan bahwa dalam sejarah, orang terkuat dari ras manusia kita, King Xuantian, juga telah memicu jarum abadi era kuno sebelumnya. Namun, setelah dia, tidak pernah ada orang lain yang berhasil memicu jarum abadi era kuno. Lebih jauh, ini tidak hanya terbatas pada ras manusia kita, tidak ada seorang pun dari ras binatang buas yang berhasil memicunya juga. Namun sekarang, Yuan King benar-benar berhasil mencapai prestasi seperti itu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berbakatnya anak ini. Dia sangat luar biasa, dan bahkan mungkin menjadi King Xuantian kedua. Tampaknya biara Orion akan naik pangkat karena anak ini. Setelah Yuan King muncul, kerumunan mulai mendidih. Semua kekuatan yang berbeda mulai membahasnya. Selain orang-orang dari Tri Cianwood Forest, yang agak skeptis dan tidak senang, mayoritas orang lain percaya bahwa Yuan King yang telah memicu jarum abadi era kuno. Selain itu, tatapan yang mereka lihat pada Yuan King agak aneh juga, yang terkandung dalam tatapan itu adalah penghormatan dan pemujaan. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada mereka, karena memicu nidel abadi era kuno adalah kemuliaan bagi umat manusia. Dengan demikian, banyak orang merasa bahwa itu adalah Yuan King yang telah membawa kemuliaan ini kepada mereka dan merasa bangga karena Yuan King. Sebenarnya, pada saat ini, kepala sekolah dari 3 hutan Cianwood, ketua manajemen eselon tinggi mereka, serta Wang Yan, Jiang Hao dan Huang Juan mengambil inisiatif untuk tiba di kapal perang terkemuka biara Orion untuk berteman dengan mereka. Untuk melihat 3 kepala sekolah yang sombong dan dunia lain dari 3 hutan Cianwood dan murid-murid mereka tiba di kapal perang biara Orion dengan senyum di wajah mereka ketika mereka berbincang dengan kepala sekolah dan murid-murid biara Orion. Kerumunan tahu bahwa kemunculan biara Orion tidak dapat dihindari. Adapun semua ini, itu semua karena seorang murid jenius muncul di biara Orion, Yuan King. Gemuruh, gemuruh. Au! Tepat setelah biara Orion turun dan kerumunan mulai mendidih. Gemuruh ledakan dan teriakan burung yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari cakrawala yang jauh. Memalingkan kepala mereka ke arah suara, sekelompok kapal perang kolosal lain muncul di cakrawala. Itu adalah kelompok lain yang tiba dengan formasi sempurna. Setiap kapal perang itu sangat besar sehingga mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Ada total beberapa ratus kapal perang semacam itu. Meskipun itu tidak boros seperti tampilan biara Orion, itu tidak jauh lebih rendah. Sekitar formasi kapal perang itu adalah burung besar yang tak terhitung jumlahnya. Burung-burung itu sangat cantik. Dengan sekali lirikan, orang bisa dengan mudah mengenali bahwa mereka adalah burung yang unik untuk sekte kenaikan, burung kenaikan. Kedatangan sekte Ascension benar-benar terlambat kali ini. Melihat pembentukan sekte Ascension yang mendekat, kepala sekolah dari 3 hutan Cianwood menunjukkan sedikit senyum di wajah mereka. Namun, jika dibandingkan dengan mereka, senyum di wajah biara Orion menjadi rumit. Di masa lalu, 3 hutan Cianwood adalah yang terkuat di antara 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1, ini adalah sesuatu tanpa perlu diragukan. Adapun biara Orion dan sekte Ascension, mereka memiliki kekuatan yang sama di masa lalu. Dengan demikian, di antara kekuatan anak perusahaan tingkat pertama, hanya ada satu lawan tunggal ke biara Orion, dan itu adalah sekte kenaikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan sekte Ascension telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Terlepas dari apakah itu kekuatan murid-murid mereka atau jumlah murid yang akan mereka kirim ke Gunung Cianwood, mereka berdua melampaui biara Orion. Melangkah turun atas kebanggaan mereka dan menjadikan biara Orion menjadi pengumpan terbawah di antara 5 kekuatan anak perusahaan tingkat pertama. Namun, situasinya sekarang berbeda. Seorang murid tingkat penjahat, Yuan King, muncul di biara Orion mereka. Ini menyebabkan bahkan 3 hutan Cianwood yang tinggi dan tak tersentuh, yang telah meyakini diri mereka sebagai bos, untuk secara aktif berteman dengan biara Orion mereka. Karena itu,
Sekte Ascension secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Biara Orion. Dengan demikian, kepala sekolah Biara Orion dipenuhi dengan harapan. Dia benar-benar menantikan penampilan Sekte Ascension Sect, saingan lamanya selama bertahun-tahun, membungkuk dan berlutut kepadanya. Namun, seumur hidupnya dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Sekte Ascension yang tidak dia pikirkan saat ini akan benar-benar memiliki kartu truf yang luar biasa dengan mereka juga. Selanjutnya, kartu truf ini adalah seseorang dengan kemampuan sebenarnya. Bab 1113 Kecemburuan dan Persaingan. Terlepas dari apa jenis mata tiga hutan Cianwood dan Biara Orion memandang ke Sekte Ascension dengan di mata yang lain. Sekte Ascension masih merupakan salah satu dari 5 kekuatan anak perusahaan tingkat pertama. Bahkan setelah kedatangan besar berturut-turut dari 4 kekuatan anak perusahaan kelas 1 lainnya, kedatangan Sekte Ascension membawa banyak perhatian. Di depan mata orang banyak yang terfokus, kapal perang Ascension Sect turun ke alun-alun, dan para murid dan tetua mereka semua berjalan ke arah yang aneh. Sekte Ascension tidak menyembunyikan kekuatan mereka, dan siapapun di atas panggung dengan kekuatan yang layak dan memiliki energi roh akan dengan mudah dapat menentukan budidaya mereka. Pada saat ini, orang yang paling fokus secara alami adalah 4.000 plus murid Sekte Kenaikan. Setelah semua, kekuatan para murid ini adalah perwakilan sebenarnya dari kekuatan Sekte Kenaikan. Tahun ini tampilan Ascension Sect cukup normal. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada banyak perbedaan antara jumlah murid atau kualitas para murid yang mereka bawa. Ini biasanya seharusnya baik-baik saja, tetapi karena mereka juga merupakan kekuatan anak perusahaan kelas 1, bila dibandingkan dengan 4 lainnya. Mereka tampaknya relatif tidak dapat ditampilkan. Betul, dari sini, bukankah itu berarti Sekte Ascension telah menjadi yang terlemah di antara 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1 sekarang? Setelah memeriksa kekuatan para murid Sekte Ascension, kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk membandingkan mereka dengan para murid Hutan 3 Cianwood dan Biara Orion. Meskipun kualitas keseluruhan para murid kurang lebih sama, tetap saja bahwa 3 Hutan Cianwood dan Biara Orion memiliki Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan dan Yuan King. 4 jenius dengan budidaya peringkat 3 Martial King, dan ketenaran yang menyebar ke seluruh Cianwood Domain. Dengan demikian, ketika dibandingkan dengan mereka, Sekte Ascension tampak agak lebih rendah. Namun, tepat pada saat ini, tangisan burung terdengar di cakrawala. Seekor burung Ascension turun dari langit. Pada saat ini, sesosok muncul di depan mata orang banyak. Itu seorang wanita. Gaun putihnya berkibar-kibar di tiup angin, dan penampilannya indah sekali. Dia muncul seperti seorang dewi. Selain itu, dia memiliki budidaya peringkat 3 Raja Bela Diri. Kedatangannya segera mengalihkan fokus orang banyak kepadanya. Itu karena dia benar-benar terlalu cantik. Bukan hanya karena dia cantik, dia juga tampak sangat muda. Dilihat dari kulitnya yang putih dan lembut, dia jelas lebih muda dari 20 tahun. Dengan kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda, apa artinya ini? Ini berarti bahwa gadis ini memiliki bakat luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kultivasi seperti itu pada usia muda itu? Siapa cewek ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sekte Ascension benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Pada saat ini, bahkan mata Wang Yan bersinar, dan mulai menunjukkan ekspresi yang rumit. Seseorang kaliber Wang Yan bukanlah orang yang tidak memiliki kecantikan. Adapun wanita yang akan dia tempatkan di matanya, mereka sangat sedikit dan langka. Namun, Bai Ruochen berbeda dari wanita biasa. Penampilannya bisa dikatakan sangat indah, tanpa cacat. Selain itu, dia memiliki semacam udara dingin yang mengusir orang lain hingga ribuan mil jauhnya. Ketika kecantikan absolut seperti itu menyatu dengan udara dingin semacam itu membuat Bai Ruochen tampak seperti dewi dunia lain yang menyebabkan manusia tanpa sadar menjadi tertarik padanya. Singkatnya, penampilan Bai Ruochen membuat semua orang melupakan Huang Juan. Dibandingkan dengan Huang Juan, yang ditutupi dengan tata rias dan berpakaian seperti P3L4 Cur, kecantikan alami Bai Ruochen tampak lebih berharga. Dia benar-benar kecantikan kecil yang pantas. Dengan demikian, bukan hanya Wang Yan, praktis semua pria yang hadir terpesona olehnya. Bahkan mata beberapa tetua, yang telah hidup selama beberapa ratus tahun, mulai bersinar ketika detak jantung mereka bertambah cepat seolah-olah mereka sedang melihat cinta pertama mereka. Namun, ini normal. Bagaimanapun, semua orang memiliki hati untuk mencintai keindahan. Ini tidak terbatas pada alasan seksual saja, tetapi juga penghargaan terhadap keindahan. Wang Yan, kamu benar-benar kurang informasi.
Aku benar-benar tahu bahwa Sekte Ascension telah menyembunyikan sedikit keindahan sebelumnya. Pada saat ini, Jiang Hao berbicara. Saudara senior Jiang, boleh aku tahu siapa sebenarnya wanita ini? Mendengar kata-kata itu, Yuan King tidak dapat menahan diri dan berbicara untuk bertanya. Saudara junior Yuan King, mungkinkah kamu tertarik pada wanita ini? Mendengar pertanyaan itu, Jiang Hao mengejek dengan senyum nakal. Setiap orang memiliki hati untuk mencintai keindahan. Seorang wanita seperti dia jarang ada di dunia ini. Mungkinkah saudara senior itu, kalian berdua tidak tergoda olehnya? Yuan King tersenyum ringan. Bukan saja dia tidak menyangkalnya, dia malah menyatakan bahwa dia telah terpesona oleh Bai Ruochen. Hahaha, tentu saja, pria yang mengerti pria lain. Baik Jiang Hao dan Wang Yan mulai tertawa. Mereka juga secara tidak langsung mengakui spekulasi Yuan King. Tetua dan kepala sekolah dari 4 kekuatan juga telah mendengar percakapan mereka. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu. Itu karena mereka bertiga akan menjadi murid Gunung Tianwut. Selain itu, prestasi mereka di masa depan akan menjadi tidak terbatas. Siapa yang tahu kapan mereka mungkin benar-benar melampaui diri mereka sendiri. Jadi, pada saat ini, tidak ada kepala sekolah menegur mereka menggunakan identitas kepala sekolah mereka. Wang Yan, Jiang Hao, bukankah kalian berdua menyatakan bahwa kamu tidak akan tergoda oleh 10.000 bunga? Kenapa kalian berdua terpesona oleh seorang gadis kecil dari sekte kenaikan hari ini? Pada saat ini, Huang Juan tidak dapat melanjutkan menonton ini terjadi lagi. Dia juga seorang wanita. Namun dia tidak membuat keributan yang dibuat oleh Bai Ruochen. Jadi, tidak bisa dihindari bahwa dia menjadi agak iri pada Bai Ruochen. Huang Juan, ini sesuatu yang tidak kamu mengerti. Apakah kamu tahu apa nama gadis ini dari Ascension Sect? Apakah kamu tahu identitasnya? Biarkan aku memberitahumu, namanya adalah Bai Ruochen. Dia baru berusia 18 tahun ini, total 10 tahun lebih muda darimu. Namun, Bai Ruochen ini adalah kakak perempuan tertua dari murid-murid Sekte Ascension. Apakah kamu tahu bagaimana dia kakak perempuan tertua? Selain memiliki budidaya tirani, dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Selain itu, dia memiliki ibu yang luar biasa, nyonya misterius yang menikah dengan Sekte Ascension Sect 2 tahun lalu, kata Jiang Hao. Oh, jadi gadis ini sebenarnya adalah putri nyonya itu? Tidak heran, mendengar penjelasan Jiang Hao, Wang Yan dan Yuan King menjadi lebih tertarik pada Bai Ruochen. Semua dari mereka telah mendengar desas-desus tentang ibu Bai Ruochen. Mereka tahu bahwa ibunya adalah wanita yang sangat kuat dan misterius. Bahkan hingga saat ini, tidak ada yang tahu tentang nama ibunya atau dari mana asalnya. Namun, tetap saja dia tak diragukan lagi kuat. Itu karena Sekte Ascension baru mulai menjadi lebih kuat setelah kedatangan ibu Bai Ruochen. Pada dasarnya, Ibu Bai Ruochen adalah sebuah misteri yang dibicarakan orang dengan antusias. Pada saat yang sama, ia juga menahan rasa takut. Sudah cukup sampahmu. Kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa Madame Sect Master Ascension Sect memiliki anak perempuan? Huang Juan mengerutkan bibirnya. Dia tidak percaya Jiang Hao. Ini adalah sesuatu yang aku dengar dari seorang teman aku di Sekte Kenaikan. Informasi itu sepenuhnya benar. Jika kamu tidak percaya, kita bisa bertaruh. Apakah kamu berani? Kata Jiang Hao dengan senyum berseri-seri. Tidak ada yang akan peduli dengan omong kosongmu, Huang Juan menatap Jiang Hao. Dia berhenti memperhatikannya. Namun, tatapan yang dengannya dia memandang Bai Ruochen menjadi agak bermusuhan seolah-olah dia telah melihat musuh. Tidak peduli apa, aku benar-benar menyukai Bai Ruochen ini. Aku pasti mengambil gadis ini untuk diri aku sendiri. Pada saat ini, Yuan King mengatakan kata-kata itu dengan percaya diri. Saudara junior Yuan King, kamu benar-benar percaya diri? Melihat ini, Wang Yan tersenyum acuh tak acuh. Tampaknya ada niat tersembunyi di balik kata-katanya. Pada saat yang sama, senyum yang sama muncul di wajah Jiang Hao. Bab 1114 Deklarasi Aliansi. Saudara senior, jika kalian berdua benar-benar menyukai Bai Ruochen juga, kita dapat memiliki kompetisi yang adil. Namun, aku yakin bahwa Bai Ruochen ini akan menjadi milik aku. Yuan King dipenuhi dengan keyakinan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia membuka kipas. Mengipasi kipas angin di depan dadanya, dia menyebabkan rambutnya bergetar karena angin. Ini tidak hanya membuatnya tampak sangat elegan dan anggun, itu juga membuatnya seolah-olah dia sedang merencanakan tipu daya tentang cara mendapatkan Bai Ruochen. Setelah dia dengan bingung dikenal sebagai pahlawan yang memicu nidal abadi era kuno, kepercayaan dirinya telah mencapai tingkat yang menakutkan.
Meskipun kesombongannya belum mencapai kondisi di mana dia memandang rendah semua makhluk, dia telah mencapai kondisi yang sangat sombong. Menuju kata-kata yang diucapkan oleh Yuan King dan perilakunya saat ini, Wang Yan dan Jiang Hao hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Hanya mereka berdua yang tahu niat senyum mereka. Hah? Siapa orang itu? Kenapa dia begitu dekat dengan Bai Ruochen? Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Wang Yan dan Jiang Hao mengambil perubahan besar. Senyum mereka sebelumnya digantikan dengan ekspresi marah. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ekspresi Yuan King juga berubah. Itu karena seorang pria muda muncul di samping Bai Ruochen. Pria muda ini sedang berbicara dan tertawa dengan Bai Ruochen, tampaknya mereka sangat akrab. Yang paling penting, pria ini hanya memiliki budidaya martial king peringkat 1. Selanjutnya, dia tidak mengenakan pakaian murid Ascension Sect, terbukti bahwa dia adalah seseorang dari kekuatan yang berbeda. Ini dia. Ketika Yuan King mengenali penampilan pria itu, kemarahan di wajahnya menjadi lebih jelas. Dia bahkan mulai secara samar-samar memancarkan niat membunuh. Itu karena dia berhasil mengenali pria itu dengan tatapan tunggal. Itu adalah orang yang telah menempatkannya dalam keadaan yang memalukan, pria yang sangat dia benci, Chu Feng. Sejak apa yang terjadi sebelumnya, kebencian Yuan King pada Chu Feng dapat dikatakan telah mencapai titik yang dalam. Jadi, ketika dia melihat Chu Feng selain Bai Ruochen, membuat Bai Ruochen yang sedingin es itu tersenyum, kebencian dalam hatinya langsung meningkat secara dramatis. Pada saat yang sama, rasa iri muncul dari hatinya dan pada saat ini, dia benar-benar ingin merobek Chu Feng berkeping-keping. Itu karena dia terlalu sombong, sejak saat dia menatap Bai Ruochen, memutuskan dalam hatinya yang sombong bahwa Bai Ruochen akan menjadi calon istrinya. Namun, pada saat ini, sebenarnya ada seorang lelaki yang begitu akrab dengan istrinya. Secara alami, ia menjadi sangat marah. Saudara junior Yuan King, kamu tahu bocah itu? Mendengar seruan Yuan King, Wang Yan dan Jiang Hao bertanya bersama. Sebenarnya, bukan hanya mereka yang tertarik dengan identitas Chu Feng, murid-murid lain juga meminjamkan telinga mereka untuk mendengarkan jawaban Yuan King. Bahkan Huang Juan memandang Yuan King dengan rasa ingin tahu. Namanya adalah Chu Feng. Dia hanyalah murid sampah dari hutan Cianwood Selatan. Yuan King dengan dingin tersenyum. Dia tidak repot-repot menjelaskan banyak tentang Chu Feng. Namun, baik Wang Yan dan Jiang Hao bisa merasakan bahwa sepertinya ada semacam keluhan antara Yuan King dan Chu Feng. Kalau tidak, itu tidak menguntungkan bagi Yuan King untuk bertindak begitu memusuhi dia. Jadi, mereka berdua bertanya. Saudara junior Yuan King, mungkinkah kamu memiliki semacam keluhan dengan Chu Feng? Jangan khawatir, setelah kamu memasuki Gunung Cianwood, kakak-kakak kamu di sini akan membantu kamu membalas dendam. Dia, bagaimana sampah seperti itu layak mendapat keluhan bersamaku? Saat itu, dia memasuki kolam abadi era kuno di wilayah selatan bersama aku. Meremehkan dirinya sendiri, dia bersikeras memasuki wilayah terdalam Immortal Pond era kuno di samping aku. Aku berhasil memicu jarum abadi era kuno di sana. Dan dia akhirnya tersesat, dan hampir mati di kolam abadi era kuno itu. Dia tidak layak disebutkan di sampingku, kata Yuan King dengan sikap dingin. Dia benar-benar tersesat di kolam abadi era kuno. Dalam hal ini, dia benar-benar sampah. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata itu, Wang Yan dan Jiang Hao tertawa terbahak-bahak. Namun, segera, mereka bertanya dengan ekspresi bingung. Kalau begitu, mengapa sampah seperti itu terbang bersama Bai Ruochen? Bukankah dia murid hutan Cianwood Selatan? Kenapa dia dengan sekte kenaikan? Tepat pada saat ini, kepala sekolah hutan Cianwood Timur mencibir. Tampaknya sekte Ascension dan hutan Cianwood Selatan telah cukup dekat hari ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pandangannya beralih ke suatu arah. Ketika kerumunan melihat ke arah pandangannya, mereka melihat bahwa dua siluet tua muncul dari kapal perang sekte Ascension. Adapun dua siluet tua itu, mereka semua mengenalinya. Satu adalah sekte Ascension sekte Zhou Zixian, dan yang lainnya adalah kepala sekolah Southern Cianwood Forest, Sikong Zaixing. Kapan mereka berdua berkumpul? Melihat adegan ini, belum lagi para murid seperti Yuan King dan yang lainnya, bahkan kepala sekolah hutan Cianwood Barat, hutan Cianwood Utara dan biara Orion mengerutkan kening kebingungan. Bahkan, bukan hanya mereka. Pada saat ini, ekspresi seluruh penonton berubah. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Menghadapi reaksi dari kerumunan, sekte Ascension sekte tampaknya sudah siap untuk itu. Jadi, bukan saja dia tidak terkejut, dia juga benar-benar merasa bahwa kerumunan itu tidak cukup terkejut. Maka, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan, menangkupkan yang pertama dengan hormat dan, dengan suara nyaring, berkata,
karena semua kepala sekolah hadir. Itu adalah waktu yang tepat bagi aku untuk mengumumkan suatu masalah. Sekte kenaikan kita telah memasuki aliansi dengan hutan Cianwood Selatan. Mulai hari ini, kita akan hidup dan mati bersama. Aku berharap bahwa kepala sekolah akan merawat kita di masa depan. Kata-kata yang diucapkan oleh Sekte Ascension Sekte diucapkan dengan nada yang sangat membosankan dan biasa. Namun, saat itu masuk ke telinga orang banyak, mereka menjadi kata-kata yang sangat mengejutkan. Sekte Ascension telah memasuki aliansi dengan hutan Cianwood Selatan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Orang harus tahu bahwa sebelum ini, Sekte Kenaikan dan hutan Cianwood Selatan adalah dua kekuatan yang tidak pernah bisa terpisah satu sama lain. Tidak pernah ada yang mendengar bahwa ada semacam hubungan di antara mereka. Namun, mereka tiba-tiba masuk aliansi. Lebih lanjut, Sekte Ascension Sekte secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan hidup dan mati bersama. Seolah-olah mereka tidak akan membiarkan siapapun yang berani melakukan apapun ke hutan Cianwood Selatan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan dunia. Sekte Ascension benar-benar mengadakan aliansi dengan hutan Cianwood Selatan. Bagaimana hutan Cianwood Selatan mencapai prestasi seperti itu? Metode apa yang mereka gunakan? Mungkinkah itu pembalikan kekayaan? Dibandingkan dengan yang lain, yang dengan perasaan paling rumit saat ini bukanlah 3 hutan Cianwood atau biara Orion, itu bukan Cloud Thunder Pavilion. Pavilion Guntur Awan dulunya merupakan kekuatan yang bersekutu dengan hutan Cianwood Selatan. Mereka pernah melakukan perjalanan ke kolam abadi era kuno bersama dengan hutan Cianwood Selatan. Namun, karena mereka memutuskan bahwa biara Orion tidak menyukai hutan Cianwood Selatan di kolam abadi era kuno, mereka memutuskan aliansi mereka dengan hutan Cianwood Selatan. Sejak hari itu, mereka tidak hanya melarang murid mereka untuk memasuki kolam abadi era kuno bersama murid-murid hutan Cianwood Selatan, berlatih bersama mereka. Mereka bahkan tiba-tiba menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi berurusan dengan hutan Cianwood Selatan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan mereka dengan hutan Cianwood Selatan sepenuhnya. Adapun alasan mengapa kepala sekolah Cloud Thunder Pavilion melakukan hal seperti itu semua karena dia ingin mendapatkan rahmat yang baik dari biara Orion. Namun, selain mendapatkan penghinaan dan dikutuk oleh beberapa kekuatan lain, tindakannya tidak menghasilkan rahmat yang baik dari biara Orion. Ini menyebabkan Cloud Thunder Pavilion mereka menjadi agak menyesali betapa menentukan mereka telah memutuskan semua hubungan dengan hutan Cianwood Selatan. Dan sekarang hutan Cianwood Selatan benar-benar berhasil memasuki aliansi dengan Ascension Sect, kekuatan anak perusahaan kelas 1, ini menyebabkan mereka menjadi lebih menyesal. Lagi pula, terlepas dari apakah Sekte Kenaikan mungkin atau mungkin bukan pengumpan bawah dari 5 kekuatan anak perusahaan tingkat pertama, itu masih kekuatan anak perusahaan tingkat pertama. Untuk kekuatan anak perusahaan kelas 2 seperti mereka, jika mereka bisa menjalin hubungan dengan kekuatan anak perusahaan kelas 1, itu berarti bahwa mereka akan memiliki pelindung yang sangat besar. Paling tidak, di antara kekuatan anak perusahaan kelas 2, hampir tidak ada orang yang cukup berani untuk menggertak mereka. Setelah bertahun-tahun ini, Sekte Kenaikan dan hutan Cianwood Selatan telah membentuk aliansi lagi. Ini benar-benar masalah yang patut dirayakan. Sekmaster dan kepala sekolah, selamat. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar. Memalingkan mata mereka ke arah sumber, semua orang merasakan penghormatan yang mendalam. Para tetua Gunung Cianwood telah muncul di panggung. Bab 1115 Half Martial Emperor White AP. Mengalihkan pandangan mereka ke suara itu, 26 tetua berdiri di udara dan berjalan menuju kerumunan. Sementara para tetua ini terdiri dari pria dan wanita, mereka semua tua dan berambut abu-abu. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki udara keabadian, dan gaun panjang mereka berkibar tertiup angin saat mereka bergerak. Sungguh penampilan yang sangat luar biasa. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki budidaya kaisar setengah bela diri. Kemegahan kedatangan mereka yang terpadu, ketika mereka berjalan menuju kerumunan dari langit, benar-benar tak tertandingi. Meskipun ada puluhan ribu orang di alun-alun saat ini, dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka lebih rendah dari 26 tetua Gunung Cianwood ini. Terutama, pria tua berjanggut putih yang memimpin 26 tua-tua. Kekuatannya adalah misteri yang mendalam. Kemungkinan besar, dia akan mampu mengalahkan semua kepala sekolah yang hadir sendirian. Pria tua itu tidak memiliki ketinggian. Adapun bangunannya, itu juga sangat kurus dan layu, dan penampilannya juga sangat jelek. Selanjutnya, dia menunjukkan bongkok saat dia berjalan dengan pinggang tertekuk.
Dari pandangan sekilas, dia muncul seperti monyet tua, sekarat, berambut putih. Namun, tidak ada satu orang pun yang tidak sopan terhadapnya. Bahkan kepala sekolah Tri Cianwood Forest tidak berani untuk tidak menghormatinya. Itu karena dia adalah salah satu sesepuh manajemen Gunung Cianwood. Lebih jauh lagi, karena penampilannya seperti kera atau monyet, orang-orang menjulukinya sebagai kaisar setengah bela diri kera putih. Reputasi Half Martial Emperor White Ape ini tidak hanya terbatas pada domain Cianwood. Dia memiliki ketenaran bahkan di seluruh tanah suci martialism. Adapun kekuatannya, itu sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, orang yang berbicara sebelumnya adalah orang ini. Kami memberi hormat kepada tetua kera putih. Kami menghormati para tetua lainnya. Pada saat ini, kepala sekolah, tetua dan murid dari semua kekuatan menangkupkan tinju mereka dan dengan hormat memberi hormat kepada 26 tetua. Suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan bergema di cakrawala seperti guntur, bergema ribuan mil. Cukup, kita semua sudah lama berkenalan. Tidak perlu bagi kamu semua untuk menjadi sesederhana ini. Terlebih lagi, orang-orang di belakangku ini dulunya adalah bawahan lamamu. Alasan aku membawa mereka adalah agar kita dapat berbicara tentang masa lalu. Jadi tidak perlu bagimu untuk memberikan penghormatan besar kepada mereka, karena ini hanya akan membuat kekacauan dari senioritas. Setengah marsial Kaisar White Ape membuka mulut besarnya dan menunjukkan senyum yang relatif jelek dan agak vulgar. Namun, kita harus mengakui bahwa tawa dari mulutnya benar-benar ceria dan ringan. Melihat ini, kepala sekolah yang hadir juga mulai tertawa. Memang, selain setengah kaisar bela diri kera putih, semua tetua lainnya di belakangnya adalah orang-orang yang mereka kenal. Selain itu, mereka semua berasal dari 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1. Mereka semua dulunya adalah murid dari 5 kekuatan anak kelas 1. Selanjutnya, mereka adalah murid yang paling menonjol. Setelah memasuki Gunung Cianwood, ketenaran dan reputasi mereka terus meningkat. Setelah mereka melewati batas waktu menjadi murid, pada saat mereka diberi pilihan untuk meninggalkan Gunung Cianwood atau tinggal dan menjadi tua-tua, mereka memilih untuk tetap dan menjadi tua-tua. Meskipun mereka telah memutuskan untuk tinggal di Gunung Cianwood, mereka masih menganggap diri mereka sebagai bagian dari kekuatan mereka masing-masing sebelum mereka datang ke Gunung Cianwood. Tujuan mereka untuk tetap di Gunung Cianwood adalah agar mereka dapat membantu kekuatan mereka masing-masing, dan mendapatkan manfaat bagi generasi muda dari kekuatan mereka masing-masing. Di Gunung Cianwood. Bahkan, meskipun mereka membawa nama-nama menjadi tetua Gunung Cianwood, mereka masih milik 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka ditempatkan di Gunung Cianwood. Cukup dengan senyum bodoh. Sangat sulit bagi kamu semua untuk melihat mereka lagi, pergi dan berbicara tentang masa lalu dengan kepala sekolah kamu. Setengah marsial Kaisar Kera Putih melambaikan tangannya. Melihat ini, 25 tetua di belakangnya membungkuk dengan hormat, lalu terbang ke kekuatan masing-masing. Meskipun itu hanya tindakan sederhana, semua orang bisa mengetahui seberapa tinggi status yang dimiliki oleh setengah Kaisar Kera Putih. Penegasannya membuatnya sehingga tidak ada yang berani berbicara buruk tentangnya. Namun, 25 Half Martial Emperor semuanya dipisahkan menjadi 5 kekuatan anak kelas 1. Adapun kekuatan tambahan lainnya, tidak ada dari mereka yang memiliki hubungan dengan 25 kaisar bela diri ini. Selanjutnya, dari 25, 18 dari mereka adalah orang-orang dari hutan 3 Cianwood. Adapun 7 sisanya, 3 berasal dari Biara Orion dan 4 berasal dari Sekte Ascension. Meskipun ke-25 tetua ini jelas bukan semua kekuatan yang dimiliki oleh 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1 di Gunung Cianwood. Orang masih dapat secara tidak langsung membedakan kekuatan antara 5 kekuatan anak perusahaan di Gunung Cianwood. Sudah lebih atau kurang waktunya sekarang. Aturannya tetap sama, mereka yang ingin berpartisipasi bisa mengikuti aku. Mereka yang tidak, kamu dapat tinggal di sini. Akan ada tetua yang datang untuk mengatur semuanya nanti. Tiba-tiba, setengah Kaisar Kera Putih Kera melonjak ke langit. Dengan tangan di belakang punggung dan pinggangnya ditekuk, dia berjalan perlahan menuju wilayah terdalam dari Gunung Cianwood. Melihat ini, para tetua dan murid dari 5 kekuatan anak kelas 1 semua bergerak maju dan mengikutinya. Ada juga banyak orang dari kekuatan tambahan lainnya yang mengikuti. Adapun apa yang akan mereka lakukan, itu adalah untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut kompetisi komandan. Ketika para murid dibawa oleh kekuatan tambahan, mereka semua memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Dengan demikian, mereka dapat menjadi murid inti tanpa melalui ujian apapun. Namun, kompetisi komandan ini ada di sana sebagai alat untuk memberi penghargaan kepada murid yang sangat baik. Siapapun dapat berpartisipasi dalam ini.
Pada saat yang sama, mereka dapat memilih untuk tidak berpartisipasi. Adapun apa sebenarnya kontes anggun ini, sebenarnya hanya mencari beberapa bendera dalam formasi yang sangat luas. Bendera-bendera ini masing-masing adalah bendera komandan, bendera umum, dan bendera tentara. Hanya ada satu bendera komandan, tetapi ada 3 bendera umum dan bendera 90 tentara. Berdasarkan jenis bendera yang diperoleh, jenis tanda yang berbeda akan muncul. Selanjutnya, mereka dapat menukar bendera yang telah mereka peroleh dengan hadiah berbeda di Gunung Cianwood. Adapun imbalannya, mereka semua sudah ditentukan sebelumnya. Karena bendera komandan adalah yang paling sulit ditemukan, itu dianggap sebagai yang tertinggi. Siapapun yang memperoleh bendera komandan akan memperoleh biara di wilayah inti Gunung Cianwood. Biara akan berisi beberapa istana mewah dan ditunggu oleh pelayan berkualitas tinggi yang disediakan oleh Gunung Cianwood. Mereka juga akan bisa berlatih dalam keterampilan marsial tabu erten tanpa batasan. Selain itu, mereka akan diberikan 1 persenjataan royal kualitas terbaik dan 10.000 manik bela diri, serta 1.000 poin prestasi. Bagi mereka yang berhasil mendapatkan bendera umum, penghargaan mereka akan jauh lebih rendah. Sementara mereka akan dapat memperoleh pelayan untuk melayani mereka, para pelayan tidak akan memiliki kualitas yang paling baik. Sementara mereka akan bisa mendapatkan royal armament, itu hanya akan berkualitas tinggi, dan bukan yang berkualitas tinggi. Sementara mereka akan diizinkan untuk mempelajari keterampilan bela diri erten tabu, mereka akan terbatas pada belajar hanya 1. Adapun badge marsial, mereka hanya akan diberikan 500 dari mereka. Untuk poin pencapaian, mereka hanya akan mendapatkan 100. Sedangkan bagi mereka yang berhasil mendapatkan bendera tentara, mereka hanya akan memperoleh 10 poin prestasi, tanpa manfaat tambahan lainnya. Adapun poin pencapaian, mereka dapat dianggap sebagai mata uang dalam Cianwood Mountain. Sementara mereka hanya bisa digunakan di Gunung Cianwood, mereka tidak bisa diselamatkan dan tidak digunakan. Itu karena di Gunung Cianwood, terlepas dari apakah itu mungkin mencoba untuk belajar keterampilan bela diri, mendapatkan sumber daya budidaya, atau bahkan kemampuan untuk melatih di tempat-tempat khusus, mereka semua diharuskan dibeli dengan poin prestasi. Adapun cara mendapatkan poin prestasi ini, selain dihadiahi oleh Cianwood Mountain, orang hanya bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan misi. Dengan menyelesaikan misi dari berbagai kesulitan, seseorang akan dapat memperoleh jumlah poin pencapaian yang berbeda. Pada dasarnya, poin pencapaian sangat penting bagi murid-murid Gunung Cianwood, dan dapat dikatakan sangat penting, di mana semakin banyak yang dimiliki, semakin baik itu. Bagi para murid yang baru saja memasuki Gunung Cianwood, 10 poin pencapaian adalah jumlah yang sangat bagus. Adapun hadiah 1.000 poin prestasi untuk orang yang memperoleh bendera komandan, bisa dikatakan jumlah yang sangat besar. Namun, hal yang paling penting adalah bahwa bisa mendapatkan bendera komandan adalah kemenangan besar. Selain itu, sejak zaman kuno, orang yang berhasil mendapatkan bendera komandan setiap tahun akan selalu menjadi individu yang kuat di wilayah inti yang dipenuhi dengan para jenius, dan menjadi karakter besar dalam sejarah. Dengan demikian, para murid dari semua kekuatan, terutama para jenius yang terkenal itu, semuanya telah menetapkan tujuan mereka untuk menjadi bendera komandan. Itu karena, jika mereka memperoleh bendera komandan, tidak hanya akan menjadi kemuliaan bagi mereka, mereka juga akan dihargai oleh para tetua dan murid Gunung Cianwood. Singkatnya, itu akan sama dengan meletakkan headstart yang sangat bagus untuk masa depan mereka. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang telah mereka capai di masa lalu, atau seberapa terkenal mereka sekarang, itu semua tidak berhubungan dengan Gunung Cianwood. Hanya dengan mendapatkan kejayaan di Gunung Cianwood mereka bisa benar-benar diakui oleh orang-orang di Gunung Cianwood.